Saya silakan kita untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari ketiga bacaan kita, 4 dengan bacaan Mazmur 95 ayat 1 sampai 11 tadi, kita akan merenungkan Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang pertama sampai dengan 24. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya kira kita tahu bahwa salah satu atau bahkan mungkin satu-satunya cara untuk mengukur kemampuan seseorang terhadap tugas yang diberikan, apakah dia berhasil atau gagal melaksanakan tugas yang ia terima, lalu kemudian memberikan tugas yang baru atau lebih daripada sebelumnya, adalah melalui tes atau ujian atau evaluasi. Sebuah tes atau ujian atau evaluasi dapat juga menjadi cara untuk mengetahui seberapa paham seseorang dengan tugas tanggung jawab yang ia terima, seberapa paham seseorang dengan tugas yang ia emban, apakah dia memiliki kemampuan di bidangnya, apakah dia bisa diharapkan dapat melakukan tugasnya, apakah dia pantas dengan tugas itu atau tidak. Dan tempat ujian yang paling nyata bukanlah dalam ruang kelas dan juga bukan di atas kertas, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan dengan segala situasi yang terjadi di dalamnya menjadi ruang ujian yang paling nyata bagi setiap orang. Dan dalam bacaan kita saat ini dan renungan kita, ruang ujian bagi orang Israel adalah tempat pembuangan di Babel. Pembuangan di Babel juga menjadi tempat ujian bagi para pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin agama maupun pemimpin sosial dalam kehidupan mereka. Apakah para pemimpin itu pantas dan layak disebut sebagai pemimpin yang menuntun kepada iman, menuntun kepada kebenaran atau tidak? Pembuangan di Babel adalah satu tanda kemarahan Allah, ketidaksenangan Allah ketika bangsanya, umatnya melakukan kejahatan, memberontak terhadap Allah yang benar. Tetapi ketika mereka dibuang juga ke Babel, Allah tidak lantas kemudian putus tangan, putus hubungan dengan mereka. Tuhan memberikan tanggung jawab untuk memperhatikan kehidupan umat Israel di pembuangan kepada para pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin diberi tugas tanggung jawab agar menuntun Israel kembali mengenali Allah yang benar, mengenali kesalahan dan dosa mereka. Jadi bisa kita bayangkan Bapak Ibu, orang Israel yang dalam pembuangan, mereka itu dipersulit, menderita malu, dihina, dianiaya oleh bangsa Babel. Kemudian yang menjadi parah adalah para pemimpin-pemimpin yang harusnya memperhatikan mereka, para pemimpin-pemimpin yang harusnya merawat mereka, yang harusnya memberikan kasih sayang kepada mereka, mengumpulkan mereka yang tercerai-berai, justru kemudian para pemimpin ini yang membuat mereka terpisah-pisah, tidak mengobati luka mereka yang sakit, tidak dirawat, tidak mengasihi jemaat, tidak mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Ibaratnya kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Para pemimpin yang disebut sebagai gembala dalam bacaan kita hanya mengurus diri mereka sendiri. Dikatakan mereka menikmati susu dari domba gembalaannya, tetapi makanan untuk domba gembalaannya mereka tidak perhatikan. Gembala memeras domba gembalaannya. Sementara apa yang menjadi kebutuhan umatnya, kasih sayang, perhatian justru tidak diberikan kepada mereka. Para gembala-gembala ini adalah gembala yang palsu, gembala yang berpura-pura menjadi gembala, gembala yang menari-nari di atas penderitaan umat gembalaannya. Kalau dalam ujian mereka tentu tidak akan lulus, sebab Allah menetapkan gembala-gembala yang seharusnya bagi mereka. Nah, apa kemudian tindakan Allah? Ada 3 tindakan Allah. Yang pertama,
Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-11 sampai ke-16. Allah menggembalakan umatnya secara langsung. Allah mengambil alih penggembalaan umatnya. Perhatikan bacaan kita, dikatakan oleh Allah, aku sendiri akan, artinya Allah sendiri, Tuhan sendiri akan mengambil tugas sebagai gembala bagi umatnya. Ketika pemimpin diberi tugas, tapi kemudian tidak mencapai satupun tugas itu dengan baik sebagaimana seharusnya, malah umatnya justru kembali menderita, tercerai berai, maka Allah turun tangan langsung untuk mengambil alih penggembalaan umatnya. Dan dengan demikian ini menjadi kritik bagi kita sebagai gembala. Baik itu gembala secara rohani, para imam, pendeta, penatua, diaken, ataupun gembala-gembala dalam masyarakat, pemimpin-pemimpin dalam masyarakat. Jangan-jangan selama ini kita sebagai gembala hanya sibuk mencari keuntungan, hanya memperhatikan yang gemuk-gemuk saja gembalaan kita, yang gemuk, yang sejahtera. Sebab yang gemuk, yang sejahtera itu ya punya banyak susu dan dagingnya, jadi kita hanya dekat kepada mereka, hanya memperhatikan mereka. Sementara yang kurus, jangankan didekati, dilihat saja tidak. Dilirik saja tidak. Yang terserak, yang terbuang, tidak diperhatikan. Para pemimpin hanya memilih orang-orang tertentu saja. Jangan-jangan dalam gereja juga hal itu terjadi. Jangan-jangan kita sebagai pemimpin juga melakukan hal yang sama. Kalau Allah dikatakan dalam bacaan kita turun tangan langsung mengambil alih penggembalaan itu berarti kita tidak dipercaya lagi sebagai gembala dan kita tidak akan memperoleh apa-apa sebagai gembala. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-10 dalam Yeskiel 35 itu. Sebagai gembala yang diharapkan oleh Allah ialah bisa memberikan harapan dalam situasi yang berat seperti saat ini. Beban kehidupan semakin bertambah. Seharusnya itu yang memang menjadi tugas utama kita sebagai gembala. Harusnya sebagai gembala kita bisa mengembalikan harapan mereka yang sakit. Membawa kesembuhan kepada yang terluka. Memberikan penghiburan kepada yang berduka. Memberikan semangat kepada mereka yang kehilangan semangat. Memberikan semangat kepada mereka yang sepertinya tidak ada lagi jalan terbuka bagi mereka. Memotivasi setiap orang yang kita pimpin untuk menemukan kembali satu yang baru, harapan yang baru. Di balik semua persoalan yang begitu mencekam, yang membuat pikiran orang semakin kalut. Ya, kita prihatin dengan kejadian-kejadian di sekitar kita. Atau ya lebih dekatnya di Toraja, di mana angka bunuh diri itu meningkat. Ini menjadi kritik bagi kita dan perhatian bagi kita. Bagaimana kita sebagai gembala memberikan perhatian kepada mereka yang sepertinya kehilangan harapan dalam dunia ini. Sepertinya kehilangan kepercayaan untuk maju melangkah di dalam persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Sebagai gembala, baik itu gembala rohani maupun gembala politis, tidak lagi memiliki hati kita. Kita tidak lagi memiliki hati yang benar, empati. Jika orang yang susah, justru semakin dipersulit. Kita hanya menjadi gembala yang menjajah gembalaannya. Kalau kita hanya mempersulit kehidupan mereka, tidak memberikan kepada mereka perhatian. Harusnya sebagai gembala kita menampakkan kasih, bukan memeras sesama, bukan memeras gembalaan kita. Nah, saya kira setiap gembala atau pemimpin bukan tidak mengerti tugas yang dia kerjakan, bukan tidak mengerti apa yang ia harus lakukan dalam tugas yang dipercayakan kepadanya sebagai gembala, tapi kadangkala yang lebih menonjol adalah kesempatan di dalam pikiran mereka,
Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mendapat kesempatan? Kalau bukan sekarang ketika memperoleh jabatan, memperoleh kedudukan, kapan lagi kita bisa mendapatkan keuntungan? Ya, kemarin saya pulang dari Toraja, ada orang yang bercerita, justru semakin ini, ada orang yang melakukan tindakan kepada sesama yang semakin menderita. Dalam masa pandemi sekarang misalnya, ongkos transportasi itu semakin naik karena kurang penumpang. Dan ya, mereka tidak tahu orang yang menumpang pada kendaraan itu adalah orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang juga mengalami kesusahan. Tapi ya, kita sepertinya, orang-orang sepertinya tidak punya hati, seenaknya saja misalnya menaikkan misalnya harga transportasi sehingga ya orang semakin susah. Hal yang lain, ketika orang berada di posisi penting, ya, maka sepertinya itu menjadi kesempatan bagi dia untuk juga dekat dengan orang-orang penting. Ya, paling tidak bisa memberikan cipratan menjadi orang penting ketika mereka berhasil menjalin relasi, menjalin hubungan hanya dengan orang-orang penting. Sementara orang yang lain yang ya dirasa kurang penting, ya memang tidak dianggap penting dan tidak diperhatikan sama sekali. Jadi hanya memperhatikan golongan sesamanya saja yang dirasa bisa membawa keuntungan bagi dirinya. Kita tidak bisa menunggu Allah murka kepada kita untuk kemudian memperbaiki situasi ini. Harusnya dari sekarang kita menyadari sebagai gembala, kita harus bisa berubah menjadi gembala yang sungguh-sungguh menggembalakan domba Allah. Seperti atau sebagaimana tugas yang diberikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang kita harus mengingat bahwa suatu saat Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita atas tugas yang diberikan kepada kita. Entahkah kita sebagai pemimpin agama, pemimpin sosial, ataupun pemimpin dalam keluarga kita masing-masing. Allah akan meminta kita bertanggung jawab dengan tugas kita. Setelah Allah memperingatkan pemimpin tentang gembalaannya, maka dalam hal yang kedua Allah memperingatkan domba-domba yang digembalakan. Jika ada gembala yang tidak melakukan tugas semestinya, maka juga ada gembala yang tidak menyadari kedudukannya sebagai gembala. Jika ada penggembala yang semena-mena terhadap yang digembalakan, maka juga ada domba yang semena-mena terhadap sesamanya domba. Dan karena itu dalam ayat yang ke-17 sampai ke-22, Allah memperingatkan domba-domba itu bahwa Allah akan menjadi hakim di antara mereka. Mengapa? Sebab rupanya ada domba yang menjadi kapitalis. Ada domba yang semakin sejahtera, ada domba yang semakin gemuk, makan rumput yang terbaik, sementara ada domba yang digembalakan tidak mendapat apa-apa. Ya makan sisa saja tidak diberikan. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk menikmati makan yang sama. Mereka tidak diberi kesempatan untuk makan rumput yang ya dikatakan rumput yang segar. Sudah terhalang jalan mereka masuk karena ada domba yang semakin gemuk, mereka tidak bisa lewat di situ. Sudah terhalang dengan badan, ditanduk pula. Sudah ditanduk juga tidak diberi makan yang mereka mau makan diinjak-injak. Ada juga yang malah diusir dari kandangnya. Jadi domba memangsa sesamanya domba. Yang sudah kaya mau lebih kaya, sementara yang miskin tidak dibantu sama sekali. Tidak memberikan peluang kepada sesamanya untuk maju. Kalau perlu semua yang dilakukan dia ada, dia perlu dia mau semuanya. Misalnya ya bentuk panitia A dia ada di situ. Membentuk panitia B dia ada di situ. Ada tugas A dia ada di situ. Ada tugas B dia ada di situ. Tugas C, D, E sampai Z dia juga ada di situ. Kalau mungkin alasan kekurangan SDM, kekurangan orang, mungkin masih bisa kita terima dan kita maklumi. Tapi jika kemudian alasannya bahwa
tidak ada orang yang mampu, tidak ada orang yang bisa, hanya saya yang bisa, itu hal yang sangat-sangat tidak mendukung perkembangan dalam umat, dalam jemaat. Sepertinya hanya dia yang tahu, sepertinya orang lain tidak tahu. Ada juga golongan yang tidak suka jika sesamanya berhasil atau maju. Ini yang sangat memalukan jika ada orang yang justru marah, tidak suka kalau ada sesamanya yang berkembang, yang berhasil, selain daripada kelompoknya sendiri. Nah, akhirnya ya seperti yang saya katakan tadi, domba menjajah sesamanya domba. Ini menjadi pertanyaan kita sebenarnya. Apakah karena perubahan dunia, perubahan situasi yang semakin sulit seperti sekarang ini, domba bukan lagi makan rumput, tetapi makan sesamanya domba. Atau sebenarnya mereka bukan domba, tapi kambing. Atau yang lebih lagi, lebih ekstrim lagi, mereka bukan domba, tapi serigala yang menyamar menjadi domba. Serigala berbulu domba. Maksud semuanya ialah apakah karena perubahan zaman sekarang yang semakin sulit, semakin orang dipaksa untuk maju, dituntut agar bisa bertahan hidup dalam zaman sekarang, maka sasarannya ialah sesamanya. Karena kerakusan kita kehilangan empati, perasaan untuk merasakan penderitaan orang lain. Sepertinya yang terjadi adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Keserakahan seperti yang saya katakan tadi membuat kita bukan lagi menjadi manusia. Padahal karena kita punya hati, maka kita bisa berbeda dari yang lain. Kalau kita memperhatikan bacaan kita dalam Matius 25 tadi. Karena engkau melakukan melayani yang paling hina ini, itu sama dengan melayani Allah. Sebaliknya, Allah berkata kepada yang di sebelah kirinya, karena engkau tidak melakukan kepada saudaraku, tidak melayani mereka sebagaimana mereka yang mereka harus terima, engkau juga tidak melayani aku. Hati, perasaan untuk memikirkan, untuk juga merasakan penderitaan orang lain, harusnya kita bisa miliki. Karena kita punya hati. Penghukuman di Babel, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya untuk mengembalikan mereka kepada Allah yang benar, tetapi juga mengembalikan mereka kepada tabiat yang benar sebagai domba. Bukan kambing, sebab kita memang bukan kambing. Kambing hanya memperjuangkan dirinya sendiri. Dan ya pada akhirnya Tuhan juga akan menghukum bukan hanya gembala, tapi juga kambing-kambing itu. Dipisahkan antara kambing yang tidak baik dan domba yang sejati. Domba yang melayani, yang hina, yaitu juga melayani Allah, dan juga memisahkan, mengumpulkan mereka yang hanya memikirkan kepentingan sendiri, yaitu kambing-kambing itu. Kalau domba diberikan kehidupan yang kekal, kambing itu diberikan penghukuman yang kekal. Dan karena itu, ya mari kita bertindak sebagai domba yang punya hati, yang punya perasaan untuk juga memperhatikan sesama kita jemaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Hal yang paling akhir ketika Allah memperhatikan gembala yang tidak lagi benar, domba-domba yang memangsa sesamanya domba-domba, maka yang ketiga yang dilakukan Allah adalah menetapkan gembala yang sungguh menggembalakan. Ayat yang ke-23 sampai ke-24. Ya, dalam bacaan kita disebut sebagai Daud. Tentu ini bukan Daud karena dalam masa Yehezkiel Daud sudah tidak ada. Yang ada adalah Sedekia. Tetapi yang Allah maksudkan adalah domba yang seperti gembala yang seperti dengan Daud yang menggembalakan umat, yang menggembalakan domba, yang menggembalakan jemaat kepada yang dikehendaki oleh Allah. Dan dengan gembala yang sungguh-sungguh gembala itu, maka Allah akan dikenal oleh domba gembalaannya, dan domba gembalaannya akan dipeliharakan oleh Allah yang benar.
Kalau pada satu saat kita adalah domba yang sedang digembalakan oleh pemimpin, pada satu saat kita adalah pemimpin yang sedang menggembalakan, dan pada saat yang lain kita juga adalah gembala, domba yang sedang digembalakan oleh Allah. Baik kita sebagai pemimpin, sebagai gembala dalam jemaat, dalam masyarakat, kita juga adalah yang sedang digembalakan oleh Kristus sendiri, oleh Allah sendiri. Dan karena itu, baik kita sebagai gembala maupun yang digembalakan, maka yang perlu kita lakukan adalah meneladani Kristus sebagai gembala yang sesungguhnya. Kristus tidak mencari keuntungan, bahkan dia rela mengorbankan dirinya sendiri untuk orang-orang yang dilayaninya. Kristus tidak melayani diri sendiri, atau Kristus tidak meminta dilayani oleh orang lain. Tapi Kristus melayani yang hina, melayani yang miskin, memperhatikan yang terbuang dalam masyarakat. Banyak yang mengkritik thumbnail yang muncul sekarang, ada kerbau, ya mungkin itu namanya kerbau saleko, Yesus memegang kerbau saleko. Ini menjadi kritik bagi kita. Jangan-jangan ya kita mau menggiring Yesus hanya untuk menggembalakan orang-orang tertentu, padahal sebenarnya tidak. Kristus ada bagi semua. Kristus ada menggembalakan yang hina. Kristus berpihak kepada yang lemah. Dia bukan gembala yang perlu dibela, tetapi dia adalah gembala yang membela yang terabaikan. Kita tidak butuh membela Tuhan, tetapi Tuhanlah yang membela kehidupan kita. Kalau pemimpin-pemimpin dunia ini tidak memperhatikan kita, kalau pemimpin-pemimpin dalam jemaat tidak memperhatikan kita, maka Allah sendiri yang akan bertindak memperhatikan kehidupan kita. Dan karena itu kita percaya kepadanya, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah, agar dipimpin dan dituntun oleh gembala agung kita. Gembala yang telah ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah untuk kita. Dan karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jadilah gembala yang sedang digembalakan oleh Kristus. Maka kita akan diarahkan kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan kekekalan, kehidupan yang mensejahterakan, kehidupan yang membawa sukacita bersama-sama dengan Allah.